Bab 373. Keterikatan kecil antara suami dan istri. Pada saat ini, di sebuah bangunan perumahan bertingkat tinggi, seorang jas hitam berdiri di balkon, melihat ke bawah, menggunakan teleskop elektronik yang didukung oleh tripod untuk memantau setiap gerakan Kenzie dan Aurora Bliss di ruangan dari kejauhan. Jarak garis lurus antara villa tempat tinggal Kenzie berada dan kediaman bertingkat tinggi tempat jas hitam itu berada lebih dari 1000 meter. Tidak mungkin bagi Kenzie untuk bisa memperhatikan bahwa seseorang sedang mengawasinya 1 kilometer di luar jendela rumahnya. Tetapi setelan hitam bisa melewati jarak. Dari peralatan pemantauan elektronik, tidak hanya dapat dengan jelas mengamati apa yang dilakukan Kenzie dan Aurora Bliss di dalam ruangan, tetapi juga dapat dengan jelas menguping apa yang mereka katakan. Bahkan jika subjek yang akan dipantau mematikan lampu di dalam ruangan, atau menutup tirai dan menutup jendela, perangkat elektronik berteknologi tinggi ini masih dapat menggunakan teknologi pencitraan termal inframerah, melalui dinding bangunan, untuk mengetahui kata-kata dan perbuatan orang yang dipantau seperti punggung tangan. Pemimpin tim, kami kembali. Di balkon, setelan hitam berukuran sedang berbalik dan melihat ke belakang. Dua setelan hitam lainnya memasuki ruang tamu dan datang ke sisinya. Leon Barkin meninggal. Dia meninggal tidak berharga, hanya melukai satu anggota keluarga Bliss, Morgan Bliss. Di antara dua yang datang, setelan hitam yang lebih pendek melaporkan. Jika dia mati, Yah akan mati, seperti yang diharapkan. Jas hitam yang dikenal sebagai pemimpin tim tidak mengubah ekspresinya, dan terus mengamati dengan teleskop elektronik. Ketika dia menyelamatkan Leon Barkin pada waktu itu, dia tidak memiliki banyak harapan. Bagaimanapun, Leon Barkin hanyalah orang lumpuh yang telah kehilangan kungfunya. Jika dia bisa membunuh Kenzie, itu akan menjadi kebetulan. Jika pembunuhan itu gagal, itu sebenarnya normal. Kedua pria itu membungkuk dan berkata, telepon datang dari ibu kota barusan, dan saya mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Ricky, bahwa dia ingin kita melakukan sesuatu secara langsung dengan Kenzie. Jadi kami berdua keluar barusan dan membawa ini kembali. Satu koper hitam di tangan jas hitam tersebar di meja kopi kecil di balkon, dan ketika koper dibuka, ada beberapa senjata api biasa. Selama kamu mengangguk, kami bisa membunuh Kenzie dengan satu tembakan. Kita tidak perlu tinggal di Wakanda menghabiskan setiap hari bersamanya. Jas hitam yang dikenal sebagai pemimpin tim menatap mereka, nada suaranya sangat dingin. Jika Anda benar-benar ingin melakukan apa yang diinginkan Master Ricky, saya dapat menjamin bahwa paling lambat besok pagi, sekelompok orang akan datang ke Wakanda dan membunuh kita. Kedua jas hitam itu mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Jangan lupa, Ricky Harimurti dan Kenzie punya ayah yang sama. Bahkan ibu Ricky Harimurti, Nyonya Harimurti, merasa bahwa membunuh Kenzie itu berbahaya dan ingin menghapus jejak dan menggunakan orang lain untuk berurusan dengan Kenzie. Jika kalian berdua benar-benar bodoh dan mengikuti keinginan Tuan Muda Ricky, hari di mana Kenzie terbunuh adalah saat di mana kita juga akan dikubur. Jas hitam yang lebih pendek berpikir sejenak dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Ricky sepertinya sedang terburu-buru. Jangan memperhatikannya, katakan saja Nyonya Harimurti telah menjelaskan bahwa kita harus tetap berada di belakang layar dan tidak diizinkan untuk muncul. Jas pendek berhenti berbicara dan mengangguk. Keesokan paginya, perusahaan Bliss Group mengadakan rapat umum pemegang saham, mengukuhkan bahwa Aurora Bliss secara resmi menjadi ketua perusahaan. Pada saat yang sama, karena presiden perusahaan asli Morgan Bliss tidak dapat melakukan tugasnya karena dirawat di rumah sakit, di bawah inisiatif kuat dari beberapa pemegang saham termasuk paman ketiga dari keluarga Bliss, Ketua Aurora Bliss juga menjabat sebagai CEO perusahaan sekaligus. Untuk sementara waktu, Aurora Bliss, Dewi Cantik, menjadi bintang yang paling kuat dan dicari di perusahaan Bliss Group dan bahkan seluruh keluarga Bliss. Setelah pertemuan, Aurora Bliss berjalan di koridor dengan senyum lembut, dan segera pergi ke kantor asisten direktur kecil untuk melihat Kenzie yang masih meringkuk di sana. Ada banyak karyawan laki-laki dan perempuan yang lewat di koridor, tanpa kecuali, semuanya tersenyum penuh terima kasih dan mengangguk padanya untuk menyapa. Sampai sosoknya pergi jauh, masih ada karyawan laki-laki, diam-diam mengikut pantat indah kencang yang kencang dengan mata serakah. Jika mereka bisa, mereka benar-benar ingin mengejar, berlutut dengan satu kaki, dan menawarkan karangan bunga kepada sang dewi. Namun, kebanyakan dari mereka juga tahu bahwa Dewi Putih tidak akan pernah menyukai mereka, dia hanya peduli pada suaminya yang sudah bercerai dan tidak berguna, Kenzie. Melihat punggungnya menghilang, rupanya dia sampai di kantor Kenzie. Beberapa karyawan pria menggelengkan kepala dan menghela nafas dalam hati. Di kantor kecil, Kenzie menggunakan komputer kuno dan berkonsentrasi membaca.
Buku-buku yang dia baca bukanlah buku yang bagus, tapi buku-buku klasik aneh yang dikumpulkan dari internet. Pada saat ini, Aurora Bliss diam-diam membuka pintu dan masuk. Meskipun Kenzie telah menyadarinya, dia tidak terlalu memperhatikannya dan masih mengerutkan kening, melihat layar dan memikirkan tentang makna mendalam yang terkandung dalam kitab kuno ini. Aurora Bliss berpikir bahwa dia tidak memperhatikannya, jadi dia dengan sengaja menahan senyumnya, berjingkat-jingkat, lalu tiba-tiba memeluknya dan mencium wajahnya. Hehe, suami, aku merindukanmu. Aurora Bliss adalah dewi yang menawan dan seksi tetapi sedikit dingin di depan banyak karyawan pria, tetapi ketika dia datang ke sisi Kenzie, dia tampak seperti orang yang berbeda, wanita kecil yang centil. Berhenti melakukan ini, aku tidak merindukanmu. Menghadapi kelembutan istri cantik itu, Kenzie tidak tergerak. Sebaliknya, dia tampak sangat kesal dan tidak ingin memperhatikannya sama sekali. Melihatnya seperti ini, Aurora Bliss melembutkan nada suaranya, mengguncangnya dan berkata, Oke, aku salah. Jangan marah lagi, aku janji, aku tidak akan pernah berbicara lagi di masa depan. Awalnya tadi malam, di bawah inisiatif Aurora Bliss, mereka berdua akan memiliki hal semacam itu seperti pasangan normal, tetapi ketika tiba saatnya, Aurora Bliss tersentak lagi, dan mulai khawatir apakah akan pergi keluar dan membeli beberapa pengaman atau tidak yang mencegah masalah perut besar. Kenzie sangat cemberut saat itu, jadi dia bahkan tidak ingin melakukannya lagi. Sampai sekarang, dia masih merasa perutnya terbakar. Melihat dia masih cemberut dan mengabaikan dirinya sendiri, Aurora Bliss terus melembutkan posturnya dan mengguncangnya dan berkata, Oke, jangan marah padaku lagi. Kamu juga harus mengerti, aku baru saja menjadi ketua dewan, yang baru saja dalam tahap melepas karir saya. Jika Anda secara tidak sengaja membuat perut saya besar, apa yang harus saya lakukan dengan karir saya? Saya masih ingin membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat, dan saya masih memiliki mimpi karir. Kenzie mengabaikannya dan terus melihat ke komputer. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Melihat dia masih memiliki sikap ini, Aurora Bliss hanya bisa berkata dengan sedih, malam ini aku akan pergi ke jalan, aku akan pergi ke apotek, membelikan pengaman untukmu tanpa rasa malu dan kemudian mewujudkan keinginan Anda. Bab 374. Belajar untuk kecantikan, bersemangat. Mendengar ini, Kenzie tertawa dalam hatinya. Dia awalnya hanya berpura-pura marah untuk menggoda Aurora Bliss, tapi sekarang Aurora Bliss benar-benar mengatakan ini demi dia, tentu saja dia tidak akan mempermalukannya lagi. Keduanya mengobrol dan tertawa sebentar di kantor, lalu Aurora Bliss berinisiatif menuangkan secangkir kopi untuk Kenzie dan berbicara dengannya tentang topik utama di sini. Aurora Bliss sekarang adalah kepala perusahaan. Hal pertama yang dia pikirkan adalah dia harus membantu Kenzie dan membuat suaminya bangga di perusahaan. Dia ingin semua karyawan mengubah pandangan mereka tentang Kenzie dan tidak lagi menganggap Kenzie sebagai seorang pria yang mengandalkan wanita untuk makan nasi lunak. Kenzie tidak hanya pintar, tetapi juga sangat cakap. Dia sama sekali bukan orang yang tidak kompeten. Karena dia telah berada di posisinya dengan bantuan Kenzie, dia juga harus membantu Kenzie untuk menghapus reputasi buruk itu. Kenzie, saya punya rencana seperti ini. Dulu saya memiliki kakak perempuan yang sangat baik yang sekarang mengajar di Universitas Wakanda. Melalui hubungannya, saya akan mengirim Anda ke Universitas Wakanda untuk belajar manajemen bisnis. Setelah pelatihan Anda selesai, dia akan membantu Anda mendapatkan sertifikasi internasional yang mirip dengan diploma, dan kemudian Anda akan kembali ke perusahaan, mulai dengan wakil presiden, dan kemudian mengambil alih posisi saya sebagai presiden eksekutif perusahaan. Pengaturan Aurora Bliss, dia jelas ingin Kenzie menonjol di perusahaan. Dengan kekuatan Aurora Bliss saat ini, meskipun ia dapat secara langsung mempromosikan Kenzie ke puncak, tetapi hal itu tidak dibenarkan, itu dicurigai sebagai kronisme, dan kedua, Kenzie sama sekali tidak memiliki ijazah profesional, dan pengalamannya dalam industri tidak cukup, bahkan jika dia dipromosikan ke atas, para karyawan tidak akan yakin, dan masih akan menganggapnya sebagai wajah putih kecil yang mengandalkan wanita untuk makan. Aurora Bliss tidak bisa mentolerir hal semacam ini, jadi dia harus meletakkan dasar yang kuat dan mengirimnya ke universitas untuk disepuh terlebih dahulu, dan kemudian dia bisa dipromosikan. Tetapi ketika Kenzie mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau jangan luangkan aku untuk hal-hal seperti kuliah. Begitu aku mengambil buku itu, kepalaku pusing. Lagi pula, aku baik-baik saja sekarang, dan aku bahkan tidak berpikir untuk maju di perusahaan. Aurora Bliss sedikit tidak senang setelah mendengar ini. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Apakah dia lebih suka dipandang rendah oleh karyawan di perusahaan itu sepanjang waktu? Kenzie, kamu tidak bisa melakukan ini.
aku sudah memberitahu kakak perempuanku, pergi saja untuk belajar, dan kamu tidak perlu tinggal di universitas sepanjang waktu. Mengapa tidak pergi? Jika menurutmu kondisimu sudah terlihat bagus sekarang, tapi kamu juga harus mempertimbangkan perasaanku, kan? Apakah kamu tahu apa yang dibicarakan karyawan baru itu? Mereka semua bertanya-tanya mengapa aku jatuh cinta dengan karyawan yang tidak berpengalaman sepertimu. Ada yang bahkan bertanya-tanya apakah saya ingin menjaga lelaki gigolo muda. Seorang wanita muda bahkan mengatakan kepada saya secara diam-diam bahwa sepupunya adalah seorang model, bahkan lebih tampan dari gigolo muda, dan ingin saya bersama sepupunya. Aurora Bliss merasa sedikit marah ketika dia menyebutkan ini, dan jelas bahwa pria yang dia cintai bukanlah gigolo. Jadi mengapa Kenzie lebih suka menderita semua jenis kritik daripada membuktikannya kepada orang lain? Kenzie hanya menganggapnya lucu. Oke, jangan cemberut, biarkan orang lain mengatakan apa yang ingin mereka katakan, dan meski Anda ingin mengendalikan orang lain, Anda tidak dapat mengendalikannya. Aurora Bliss tidak senang. Tidak, kamu harus mendengarkan saya, pergi ke universitas untuk mendapatkan kuliah, dan kemudian kembali ke perusahaan. Kenzie melihat ke layar komputer dan berkata dengan malas, jangan bujuk saya tentang hal semacam ini. Pergi belajar, aku benar-benar sakit kepala. Aurora Bliss sedikit marah. Kenzie, apakah kamu benar-benar mengabaikan perasaanku dan tidak mau mendengarkanku? Kenzie meliriknya dan berkata, apa yang kamu lakukan, mau mengancamku? Bahkan jika kamu mengancamku, aku tidak akan pergi. Kenzie tidak peduli, dengan tatapan, aku tidak akan pergi, sangat jantan. Aurora Bliss membenci dan berkata, oke, Kenzie, ini yang kamu katakan, kamu tidak boleh menyesalinya. Aku tidak menyesal, apakah mungkin kamu masih bisa mengancamku? Kenzie meremehkan khas. Aurora Bliss mendengus, aku tidak bisa mengancammu, tapi jangan mencoba memanfaatkanku. Aku awalnya berencana untuk mematuhimu, jadi aku akan memberimu tubuhku malam ini. Tapi sekarang, ya, bahkan meski kamu siap, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh pengaman. Kata Aurora Bliss, dia mengambil tas tangannya dan bangkit dan berjalan keluar. Kenzie berkedip, merasa seolah-olah dia telah membuat segalanya lebih besar. Dia telah bekerja keras, dan akhirnya berharap untuk hidup bahagia, tetapi dia tiba-tiba kacau oleh dirinya sendiri. Seolah-olah dia telah kehilangan 100 juta, Kenzie bergegas dan menarik Aurora Bliss, istri, mengapa kamu melakukan ini? Aku hanya bercanda, mengapa kamu harus menganggapnya serius? Ayo, kamu duduk dulu. Dengar, kita berdua sudah dewasa dan sudah menikah. Apakah ada yang tidak bisa kita diskusikan? Aurora Bliss mendengus, sekarang apakah kamu bersedia mendiskusikannya denganku? Lalu dia berkata dengan arogan, tidak mungkin. Anda harus mematuhi hal-hal yang baru saja disebutkan. Ketika studi Anda di Universitas Wakanda berakhir, kemudian saya akan mematuhi Anda dan memberikan tubuh saya kepada Anda. Jika tidak, Anda tidak akan pernah boleh menyentuh saya. Kenzie berkata dengan getir, istri, Anda tidak benar-benar berpikir seperti itu, kan? Aku harus menunggu sampai studi selesai. Berapa lama? Jika Anda ingin melakukannya 1 atau 2 tahun. Coba pikirkan, kamu tidak terlalu muda, kamu tidak akan menyia-nyiakan masa mudamu tahun demi tahun dan menyeret dirimu menjadi perawan tua, kan? Aurora Bliss mendengus, Anda dapat yakin. Kakak perempuan saya telah mengatakan bahwa selama Anda giat belajar, tidak akan lama untuk mendapatkan sertifikat, kecuali Anda menghabiskan 3 hari memancing dan 2 hari berlibur, dan hanya fokus pada belajar. Jika Anda asal-asalan, maka bahkan jika Anda menghabiskan 3 atau 5 tahun, Anda belum tentu mendapatkan sertifikat. Kenzie tertegun, dan bertanya, dari apa yang Anda maksud, bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk ujian? Ini bukan omong kosong apa, menurutmu sertifikasi internasional semacam itu bisa diambil begitu saja? Pokoknya, ketika kamu menyelesaikan studimu dan mendapatkan sertifikat, aku akan memenuhi keinginanmu. Kalau tidak, aku lebih suka menyeret diriku ke titik gadis tua seumur hidup. Setelah mengatakan ini, Aurora Bliss mengabaikannya, mengangkat kepalanya dan berjalan pergi. Kenzie melihat punggungnya yang jauh, lebar dan sempit, bergoyang, jelas indah dan bergerak, tetapi dia bisa melihat tetapi tidak bisa memakannya. Perasaan ini benar-benar tidak berdaya. Pada akhirnya, Kenzie menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan sedih, lupakan saja, mari kita belajar. Konfusius dan orang tuanya pernah berkata, ada keindahan dalam buku itu, dan itu adalah kesenangan untuk belajar demi wanita cantik. Nah, jika Konfusius tahu yang dia pikirkan, pasti akan ada teguran, dasar pria pemuja gadis.